Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Poksunter dari sektor A, B, dan C yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kembali kita mau beribadah untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian firman-Nya yang nanti akan diberitakan oleh Bapak Pendeta John Ri Patiapon. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah. Kita berdiri, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian yang berjudul Kau Ubah Ratapku Jadi Nyanyian.
Mari kita berdoa untuk mulai ibadah kita. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sertai kami di dalam ibadah kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan kiranya firman yang akan dibawakan dan akan kami dengar boleh menjadi pedoman buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mulai ibadah ini, mari kita memuji Tuhan kembali. Kita bernyanyi dari judul Jalan Hidup Orang Benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sektor A, B, dan C, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya siapkanlah hati dan pikiran kita, dan marilah kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di malam hari ini, kami sebagai warga jemaat Poktonel Sunter, sektor A, B, dan C, kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan di malam hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Ajarlah kami untuk kami memahami, mengerti akan firman ini. Dan firman inilah yang menjadi pelita, petunjuk bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya, pasal 51, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kitab Yesaya pasal 51
ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Demikian yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka cita dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang. Siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah telentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kuminum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di malam hari ini kita akan merenungkan firman yang tadi sudah kita baca dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tema yang akan kita belajar pada malam hari ini adalah Allah memperjuangkan perkara umatnya. Ya, Allah memperjuangkan perkara umatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini ada sebuah cerita pendek. Ini ada seorang anak perempuan yang dia mengeluh kepada ayahnya tentang kehidupan yang begitu berat. Ya.
Jadi si anak perempuan ini tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dan dia bermaksud untuk menyerah. Sebab ia sudah merasa capai untuk terus berjuang dan berjuang. Nah, hal itu dia sampaikan kepada ayahnya. Ayahnya adalah seorang koki. Nah, kemudian ayahnya mengambil dia, membawa dia ke dapur. Sampai di dapur, di situ ada 3 tungku. Ayahnya meletakkan tempat, ada 3 panci diletakkan. Kemudian 1 panci diisi dengan wortel, 1 panci diisi dengan telur, 1 panci lagi diisi dengan buah-buah kopi. Nah, kemudian anak tersebut bingung melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ini maksudnya apa? Nah, tetapi ayah merebus akan ketiga benda itu kurang lebih 20 menit lamanya. Nah, setelah ayah itu merebus ketiga benda itu, dia mengambil ketiga benda itu dan meletakkannya di masing-masing rantang. Dia meletakkan pertama wortel, kemudian dia meletakkan telur, kemudian dia meletakkan kopi. Nah, di situ si anak perempuan tersebut, ayah itu bertanya kepada anak perempuan, "Kamu melihat apa, Nak, yang sudah aku taruh?" Dia katakan, "Saya melihat di situ ada wortel, saya melihat ada telur, dan saya melihat ada biji kopi yang ada di dalam air." Kemudian si ayah tersebut kemudian, "Coba sekarang kamu pegang masing-masing dari bagian itu." Wortel yang pada awalnya itu keras, tetapi setelah direbus dia memegang sudah lembek. Kemudian telur yang awalnya kalau dipegang nggak usah dipegang aja agak kencang, pecah itu telur. Nah, tetapi begitu si anak perempuan itu memegang telur, memang telur itu pecah, tetapi tidak keluar cairan. Sebab cairan itu sudah membeku atau sudah direbus kemudian sudah menjadi batu. Nah, kemudian dia melihat lagi kepada kopi yang direbus itu. Di situ dia melihat kopi yang direbus semakin lama semakin matang dan semakin harum bau yang didapat daripada air tersebut. Nah, kemudian si ayah itu kemudian mengatakan, apa maksud daripada ketiga wortel, telur, dan biji kopi? Nah, kemudian ayahnya menerangkan, wortel, telur, dan biji kopi sudah melewati penderitaan yang sama, di mana direbus pada air yang mendidih yang sama. Nah, tetapi kamu memegang akan wortel yang awalnya keras, dia sudah lembek. Telur yang awalnya dipegang bisa pecah, tetapi setelah kamu pegang lagi sudah tidak pecah, keluar cairannya lagi, tetapi sudah menjadi batu. Kemudian biji kopi yang dalam air setelah direbus sekian lama, maka harum bau daripada air itu. Nah, jadi penderitaan yang sudah kami lewati itu, kamu melihat dari ketiga hal yang sudah ayah sampaikan. Ada wortel, ada telur, ada biji kopi. Tempatkanlah dirimu mana yang kamu pilih daripada ketiga hal tersebut. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah tadi kita sudah mendengarkan akan ilustrasi yang pendek ini, sekarang kita coba melihat dari firman Tuhan yang akan kita belajar pada malam hari ini. Temanya Allah memperjuangkan perkara umatnya. Nah, pada saat Yesaya mulai bekerja, Israel sedang berada dalam ambang kehancuran sebab dosa-dosa mereka. Ya, secara sosial, politis, mereka sudah rusak. Demikian juga iman percaya mereka. Akibatnya mereka dihukum oleh Allah dan dibuang ke Babel. Jadi pada masa pembuangan mereka itu, atau mereka tertawan di Babel itu selama kurang lebih 150 tahun lamanya. Tentu di masa pembuangan itu banyak sekali penderitaan yang dirasakan.
Dan penderitaan itu tak terbatas dalam segala hal. Banyak hal yang mereka alami. Ya, kemudian mereka ditindas. Nah, jadi penderitaan yang dialami oleh makhluk hidup yang dapat merasakan sakit, baik secara fisik maupun mental. Jadi penderitaan itu merupakan sesuatu yang mau tidak mau pasti dihadapi oleh setiap umat manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya, termasuk penderitaan karena dosa dan murka Allah. Jadi siapa yang dapat membebaskan manusia dari penderitaan? Nah, penderitaan bangsa Yehuda di pembuangan amatlah sangat-sangat berat. Nah, dengan beratnya penderitaan itu, mereka terdorong meminta kepada Allah untuk bertindak, memberikan pertolongan bagi mereka. Jadi mereka menolong, meminta Allah memberikan pertolongan bagi mereka. Sebab bangsa Yehuda yang mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah bagi nenek moyangnya. Jadi mereka meminta Allah juga berbuat demikian bagi mereka. Hal itu bisa dilihat pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana Allah bertindak menyelamatkan leluhurnya, memberikan jalan keselamatan kepada mereka. Nah, disinilah mereka pun juga meminta agar mujizat-mujizat Allah itu terjadi juga bagi mereka, agar mereka bisa bebas dari penindasan di Babel. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hukuman, tindakan yang dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel atau bangsa Yehuda itu ada mempunyai tujuan. Yang pertama adalah untuk mendidik, untuk mengajar, dan untuk mengingatkan mereka, dan juga memberikan pembebasan kepada mereka. Jadi Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, dan umat Israel adalah umat pilihannya, sehingga Dia tidak akan membiarkan mereka menderita sepanjang waktu. Tetapi tentu Allah akan bagaimana berusaha untuk memperjuangkan perkara penderitaan yang dialami oleh umatnya itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau melihat konteks kehidupan kita saat ini, dosa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Jadi setiap orang tentu pernah terlena dalam hal-hal berbau duniawi dan melupakan akan nilai-nilai rohaninya. Untuk konteks saat ini. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, kita harus mengingat kembali beratnya salib yang harus dipikul Yesus. Nah, itu juga merupakan suatu simbol dari beratnya dosa umat manusia yang harus ditebus. Terkadang manusia tidak sadar bila perbuatan yang dianggapnya sepele ternyata adalah dosa dan kesalahan. Nah, pengorbanan Yesus Kristus yang rela wafat di kayu salib demi menebus dosa umat manusia, jadi diharapkan menjadi pengingat bagi umat Kristen untuk menjauhi akan perbuatan-perbuatan dosa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita bagi umat yang percaya kepadanya. Sehingga Ia rela mengorbankan dirinya untuk melepaskan kita dari dosa, dari penderitaan kita. Ya. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, kalau kita mau melihat lagi, ada beberapa hal sampai Yesus rela disalibkan, mati bagi pengampunan dosa-dosa dan melepaskan manusia dari penderitaan. Yang pertama, bahwa
Yesus itu harus mati bagi dunia sebab tidak ada yang bisa mengembalikan gambar dirinya. Nah, kenapa? Nah, kita lihat bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu merusak akan gambar diri Allah di dalam diri manusia. Sebab apa? Sebab manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Itu Kejadian 1 ayat 27. Nah, tentu seluruh ciptaan Allah akan melihat manusia adalah gambar dan rupa Allah. Apa maksud gambar dan rupa Allah di sini? Gambar dan rupa Allah di sini ada terkait karakter atau sifat-sifat dalam kehidupan manusia. Kalau karakter maupun sifat manusia menunjukkan hal yang tidak baik, maka di situ sudah merusak gambar Allah. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus itu juga harus mati bagi dunia sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu apa itu dosa. Dosa itu adalah semua kejahatan manusia. Itu bisa kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 17. Kemudian pelanggaran hukuman Allah, itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya. Nah, itu yang kita lihat. Sebab tidak ada yang bisa mau mati mengorbankan dirinya selain Dia, yang adalah Yesus Kristus, karena Dia sangat mengasihi dan menyayangi kita yang percaya kepadanya, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya untuk menghapus akan pelanggaran dan menyucikan akan dosa-dosa kita. Dan kemudian Yesus juga Dia rela untuk disalibkan, ya, Dia berkorban, ya kan, rela mati bagi dunia ini, yaitu untuk membatalkan hukuman kekal. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, tetapi Yesus yang sudah rela berkorban sehingga kita yang awalnya akan masuk dalam jurang kebinasaan dalam maut, tetapi karena pengorbanan Kristus kita diselamatkan dari dosa maupun penderitaan. Sebab di sini hukum Taurat itu, berbuat baik itu, melakukan penyucian diri itu tidak akan bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus yang berkorban untuk menyelamatkan kita. Kemudian yang berikutnya yaitu bahwa Yesus harus mati bagi dunia sebab tidak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat. Ya. Nah, jadi hukum Taurat itu adalah bukan hukum yang sempurna. Ya, hukum Taurat itu bukan hukum yang sempurna. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Karena Tuhan yang memberikan itu, maka kita lihat Bapak Ibu, Tuhan yang memberikan itu dan memberi sarana dan pembenaran. Tetapi di sini Yesus datang sendiri ke dalam dunia. Dia mau menggenapi akan hukum Taurat dengan dua hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Itu artinya dia sudah menggenapi akan ke-10 hukum Taurat itu. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus memahami bahwa Kristus rela datang, berkorban bagi kita untuk menyucikan dosa-dosa kita, menghapus kita dari penderitaan. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa Allah itu memperjuangkan akan perkara umatnya. Kalau Allah tidak menyayangi kita, Dia tidak akan memperjuangkan akan keselamatan kita. Dia akan membiarkan kita masuk dalam jurang kebinasaan. Tapi karena rasa kasih dan cintanya kepada kita, sehingga Dia rela memperjuangkan perkara umatnya. Bagi kita saat ini adalah Yesus yang sudah rela berkorban. Nah, oleh sebab itu kita harus mengingat betapa beratnya dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dan kita perbuat. Marilah kita datang memohon pengampunan daripada Allah. Kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Biarlah Dia yang akan menuntun, memimpin kita dalam jalan kehidupan kita. Jadi jangan kita hanya mau mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan kita, tetapi serahkanlah hidup kita kepada Dia. Takut akan Dia, maka keselamatan akan kita dapatkan. Nah, itulah firman yang saya sampaikan. Biarlah firman ini menjadi pedoman, menjadi bekal bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan akan firman Tuhan ini, kita nyanyikan lagu Yang Lemah Dikuatkan.
aku oleh anugerah Allah, jadikanku anakmu. Sekarang jiwaku aman dalam darah-Mu, keselamatan dan pujian-Mu, Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat dan akan diakhiri doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kasih dan pertolongan-Mu, kami masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan sampai pada saat ini. Apa yang kami dapatkan ini ya Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi ini adalah anugerah dan cinta Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini ya Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami, pedoman bagi kami dalam memasuki hari-hari hidup kami ini ya Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini pun hamba mendoakan bagi warga jemaat sektor A, B, dan C Tuhan, di mana dalam masa pandemi ini, sehingga dalam melaksanakan ibadah sektor, kami masih melaksanakan ibadah secara rekaman Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bagi saudara-saudara kekasih kami sektor A, B, dan C yang sudah mengikuti ibadah ini dan mendengarkan akan firman-Mu ini, mereka dikuatkan di dalam kehidupan mereka. Hamba juga mendoakan bagi warga jemaat Poktenel Sunter yang dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan tahu akan setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjawab itu dan memberikan yang terbaik seturut kehendak-Mu juga ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, begitu juga hamba mendoakan bagi umat-Mu yang saat ini dalam masa pemulihan kesehatan. Bapa berkatilah mereka, kuatkanlah mereka, pulihkanlah mereka Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam masa pemulihan di rumah Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang harus yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka menyerahkan diri dan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Lilik Niki Julu yang saat ini dalam masa sakit yang dirawat di rumah sakit Islam Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya Tuhan, dalam penindakan medis ini Tuhan, setelah dilihat pada foto tadi, beliau masih menunggu untuk mendapat tempat di IGD maupun perawatan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah para medis, berkatilah mereka agar mereka menyiapkan tempat bagi ibu kekasih kami, Ibu Lilik Niki Julu, agar ia dirawat, mendapat dan diberikan kekuatan oleh-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti akan memberi jalan dan memberi yang terbaik kepada ibu kekasih kami ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan ya Tuhan bagi kami yang saat ini mengambil bagian dalam peribadatan. Bapa berkatilah kami Tuhan, baik sebagai pemain musik, sebagai multimedia, sebagai pendamping, maupun sebagai bagian dari ibadah. Bapa berkatilah kami semua ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan ini Tuhan berkatilah kami, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada kami. Sebab apa yang kami perbuat ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu juga ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di bulan ini pandemi COVID yang begitu sangat-sangat melonjak Tuhan, ya Allah Bapa kami percaya ya Tuhan, ada awal dan ada akhir. Kami yakin
bahwa Tuhan tetap akan memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kami. Begitu juga dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk kami melaksanakan prokes dengan baik. Bapak berkatilah kami agar kami sadar akan program-program yang sudah disampaikan pemerintah kepada kami, agar kami dapat mengikuti akan setiap prokes itu untuk keselamatan kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah akan presiden, wakil presiden, para kabinet, berkatilah mereka dalam mengurus bangsa ini ya Tuhan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Bapa dengarkan ini dan jawablah seturut kehendak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersuka cita. Dengarlah nas Alkitab dari Kolose 3 ayat 17 yang berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Sambil mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 147 bait pertama dan kedua. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan dibandingkan berkatmu yang tak terlimpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Belum mencari maka cari Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Untuk mendoakan persembahan ini, kami persilakan Bapak Ibu Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk semuanya yang boleh kami terima hingga sampai saat ini, dan kami boleh mengucap syukur karena kami boleh memberikan persembahan yang mungkin sedikit ya Bapa, tetapi kiranya Bapa mau kuduskan persembahan ini dan boleh Tuhan pakai buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Terima kasih ya Allah Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Badai menyerangmu, badai turun menggelap. Carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah berikannya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, jaga janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.